Saya Binatur Rahmat dari Titik Nol Soekarno. Saya ingin menceritakan bagaimana asal usulnya saya punya kesimpulan bahwa Soekarno, proklamator kita, Bapak Bangsa, dilahirkan di Ploso 6 Juni 1902. Pada tahun 2019 saya memiliki bahan tentang rumah masa kecil Soekarno dan dugaan Soekarno lahir di Ploso. Jadi dugaan bahwa Soekarno masa kecilnya di Ploso itu adalah pendapat dari Dian Soekarno, itu buku tahun 2013. Setahun sebelumnya, tahun 2012, ada seorang akademisi yaitu Profesor Tadjur Rizal melakukan riset tentang Soekarno di Ploso dan melahirkan sebuah dugaan bahwa Soekarno lahir di Ploso. Jadi berangkat dari dua hal itulah, bahwa ada dugaan Soekarno lahir di Ploso, ada pandangan bahwa Soekarno masa kecilnya ada di Ploso. Itu saya berangkat melakukan observasi yang pertama pada bulan Oktober 2019. Saya melakukan riset dokumen, arsip, tulisan-tulisan, kemudian juga melakukan penelusuran berdasarkan kesaksian dan narasumber di desa setempat. Yang kemudian yang kita kenal dengan cerita tutur masyarakat itu. Nah, dari upaya-upaya itulah kemudian pada tahun 2023, kira-kira setelah 4 tahun observasi dan riset dan juga penelusuran ke lapangan, saya berani menyimpulkan bahwa Soekarno itu lahir di Ploso 6 Juni 1902. Kemudian pada setahun kemudian masyarakat Ploso menggelar kirap pada tanggal 23 Juni 2024, itu menggelar kirap Titik Nol Soekarno yang pertama kali. Dan setahun sebelumnya, bahan-bahan yang saya peroleh itu, bahan dari observasi, kemudian dari riset data, penelusuran di lapangan, itu menjadi bahan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang. Dan kebetulan pada tahun itu juga Jombang sudah punya tim ahli cagar budaya atau TACB yang bisa membantu untuk mengkaji bahan-bahan temuan saya itu. Nah, karena pihak tim ahli cagar budaya Jombang inilah yang punya wewenang untuk merekomendasi penetapan sebuah situs cagar budaya. Nah, kemudian dari situ kita berproses terus untuk ke arah penetapan. Kami juga dari pihak TACB Dinas itu melakukan komunikasi dengan pihak keluarga Soekarno, baik dari jalur ayahnya yang berada di Blitar, Kediri, kemudian juga dari jalur ibunya yang berlatar belakang dari Bali. Kemudian juga kita ke Jakarta, ke anak-anaknya Soekarno. Nah, kita sudah bertemu antara keluarga pihak Soekarno dari Yayasan Pendidikan Soekarno, pihak dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, TACB Jombang, dan saya sebagai penggerak Titik Nol Soekarno. Hari ini kita akan ke lapangan, kita akan terjun langsung ke lokasi, ke titik-titik yang berkaitan dengan sejarah Soekarno selama hidup di Ploso, yaitu sejak zaman lahirnya tahun 1902 sampai 1907 ketika Soekarno meninggalkan Ploso menuju Sidoarjo.
Masih aman ya? Sama teman tuh. Kesoting. Oh, mati ke kanan. Pagernya hilang. Pagernya hilang. Oh, Ini nih. Ayo kita jalan lagi. Kita jalan. Itu oh iya iya iya. Iya. pagernya hilang. Ininya hilang ya, pagernya ya. Pagernya hilang tuh Ayo. ya. Pagernya dibuang. Nah ini. Nah ini mas. Ya ya ini. Ini dulu ini pagernya dipotong dulu. Oh, kenapa kok dipotong? Ini mas. Jadi ini Mas Kiai Suro Sentono lahir di Soco, on distrik Kabu Ploso Jombang, wafat Rebo Wage apa? Jam 12.30 12.30 tanggal tanggal 24 24. Agustus 1949. Ya. Saat ini kita ada di pekuburan Pakuncen, Jogja. Kita tadi mutar-mutar mencari kuburan Mas Kiai Suro Sentono. Beliau adalah orang yang sangat berperan dalam proses kelahiran Bung Karno di Ploso pada tahun 1902, tepatnya tanggal 6 bulan Juni. Peran Kiai Mas Suro Sentono dalam proses kelahiran Bung Karno kami terima dari cerita tutur keluarga dalam pojok, yaitu Pak Haryono yang menceritakan kepada Pak Kus Wartono. Mungkin Pak Kus Wartono bisa menceritakan bagaimana cerita tentang Mbah Suro dalam proses persalinan Bung Karno berdasarkan ceritanya Pak Haryono. Ya. Jadi menurut cerita Bapak, Mas Karno kuwi lahire sing nampani bayi itu kayak Suro. Kemudian yang mendem ari-ari Sumojani. Kemudian 5 hari sepasaran Sumodiarjo itu menjenguk kelahirannya Bung Karno. Jadi bertahun-tahun nama ini kan misteri. Kemarin beberapa tahun yang lalu Bapak menunjukkan makamnya Kek Suro itu ini. Kenapa beliau meninggal di sini? Karena beliau pada waktu itu menjadi penasihat spiritual presiden yang istananya tempatnya di situ tadi. Ya. Tahun berapa itu, Mas? Dari tahun berapa ke tahun berapa? Jadi sejak pemerintahan pindah ke Jogja tahun 46 ya berarti. 46, kemudian Bung Karno itu ingin orang yang linueh ya, yang punya bisa kemampuan punya kemampuan spiritual tinggi. Disarankanlah sama yang Sayyid untuk mengambil Kek Suro. Jadi Kek Suro ini dijemput dari Jombang Mas, dari Jalan Sencaki itu. Jadi lahirnya di Soco Kabu, cuman tinggalnya di Jalan Sencaki Jombang Kota ya. Sencaki nomor 20 itu ya. Ya, sekarang Jalan Juanda. Jalan Juanda sekarang. Jadi beliau dijemput, Bung Karno dibawa ke sini untuk dijadikan spiritualitas penasihat presiden di istana. Bisa nggak diceritakan Mas, bagaimana ceritanya Mbah Suro Sentono ini membantu persalinan, itu rekomendasi dari siapa begitu? Nah itu yang kami belum jelas. Jadi pada waktu itu cuma ceritanya sepotong seperti itu. Sepotong seperti itu. Karena dia punya kelebihan lebih, akhirnya beliau dibawa di Jogja. Jadi pada waktu istana di Jogja, ini keliling, jadi kondisi darurat, maka sering pindah-pindah itu loh. Jadi pindah ke Kandangan, ke Sarangan, ke Kaliurang, ke Patangpuluhan, kemudian ke Jogja, ke istana. Beberapa waktu yang lalu kita sempat mendatangi kampung atau desa Soco di Kabuh Jombang. Di sana kita juga mendapat cerita tentang silsilah Suro Sentono. Suro Sentono itu anaknya
Raden Sentono, kemudian Raden Sentono itu ke atasnya itu Mbah Ngalimin, di atasnya lagi Mbah Ngaliman. Mbah Ngaliman ada di Nganjuk, Mbah Ngalimin dan Mbah Sentono ada di Kapuh kuburannya. Eh, Sekian tahun yang lalu makam ini ada cungkupnya sebenarnya, Ya, ada pagar gitu ya, ini ada dipotong, pagarnya, bekasnya dipotong. warna biru. Nah kemudian sekarang sudah tidak ada, ini bekasnya. Makanya tadi kita agak kebingungan ketika mencoba mencarinya, karena penandanya sudah hilang gitu. Mas Kiai Surasentono ini punya istri ya, namanya kita manggilnya Eyang Putri gitu ya. Ya. Itu makamnya ada di daerah Kepanjen, di pemakaman Kepanjen Jombang Kota. Dan di sebelahnya itu ada makam anaknya, yaitu Widyo Subado. Widyo Subado itu ceritanya terbunuh pada masa revolusi ya, tahun 48. Makamnya ada di pemakaman Dusun Kepanjen Jombang. Itu saya kira kesempatan hari ini kita bersyukur bisa menemukan kembali kuburan Mbah Suro ini, orang yang sangat punya peran penting dalam proses kelahiran Soekarno pada 6 Juni 1902 di Ploso Jombang. Kita berdoa untuk Mbah Suro. Mbah Suro mendapat ganjaran yang setimpal atas jasa-jasanya membantu persalinan Soekarno, Bapak Bangsa, proklamator kita. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup selesai. Bisa diceritakan Pak Tama, bisa diceritakan kisah-kisah Mbah Suro waktu di Istana Jogja. Jadi Mbah Suro itu sosok yang diperlukan oleh Bung Karno, manakala contoh ketika sidang Den Haag, Bung Karno hanya bilang, Mbah, piye Hatta nong ono lagi sidang, nyun sewu, ndoro nyun sewu. Tangannya Mbah Suro begini, ini dimasukkan telinganya Bung Karno begini, sudah tahu apa yang sidang di Den Haag. Kemudian kelebihan Mbah Suro lagi, ketika kondisi Republik sangat gawat di Jogja, Bung Karno itu presiden dan yang lain itu tidak ada di istana. Beliau pindah-pindah. Jadi di Jogja, di Kandangan, di Sarangan, di Kaliurang, di Patangpuluhan. Lah, suatu ketika masuk ke istana, di situ ternyata sudah dikepung sama Belanda. Jadi dikepung sama Belanda. Terus takut Mbah Suro, Mbah, londo piye? Nyun sewu, monggo ndoro. Akhirnya di istana itu nanti ada apa namanya? Ada gedung utama, di belakangnya itu ada jeda atau paringgitan, itu ada kamarnya Kek Suro. Di situ ada kaca, Mbah Suro cukup membakar kaca itu dengan korek begini, maka tampaklah Belanda yang dari Semarang masuk. Menika ndoro landi sampun dugi, sampun boten saged majar. Jadi Paduka yang mulia, Belanda sudah datang, kita nggak bisa lari. Akhirnya pada malam itu juga Raden Mas Said Soemodiharjo menginisiasi Bung Karno rapat kilat mendadak malam itu, memutuskan bahwa Presiden Republik Indonesia kedua Safrudin Prawira Negara. Setelah itu ceritanya malam-malam, ayo ndang melayu. Disuruh segera lari bawa dokumen pengangkatan Safrudin Prawira Negara sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian pada pagi harinya, tepat jam 10 kurang lebih, istana itu dapur itu kejatuhan bom. Maka semua ditangkap. Ada tentara-tentara Belanda itu, mayoritas tentaranya dari Flores ya, dari Indonesia Timur. Dok, buka pintu. Mana Presiden Soekarno? Presiden Soekarno tidak ada. Yang ada Soekarno. Mana Soekarno? Saya Soekarno. Saudara saya tangkap. Bung Karno ditangkap. Kemudian hubungannya Soemodiharjo dan Mbah Humo. Soemodiharjo dengan Mbah Suro. Nah, dengan Mas Kus gitu nanti supaya nyambung. Nah, jadi begini, Kek Suro ini namanya populer di keluarga kami, namanya Kek Suro. Ternyata namanya Mas Kiai Surasentono. Beliau ini dulu
kelahiran Soco, Kabo Ploso Jombang. Disitulah perkenalannya Kek Suro ini dengan eyang kami, yaitu Raden Mas Panji Somo Sewoyo. Beliau adalah ayah angkat Bung Karno, yang mengganti nama Kusno menjadi Soekarno itu adalah Raden Mas Panji Somo Sewoyo. Raden Mas Panji Somo Sewoyo ini adalah tokoh pergerakan Ketua Sarekat Islam Kediri, dan yang Said Sumodarjo adalah sekretarisnya. Ini pada masa-masa itu. Kemudian bersahabatan dengan Kek Suro ini ketika di Jombang, di pergerakan di Jombang. Beliau pergerakannya mulai Bojonegoro, Sukorame, kemudian sampai ke Maespati, Japan, Mojokerto. Disitulah beliau juga kenal sama namanya Kek Suro ini. Ada tokoh selain Kek Suro namanya Raden Jamilun, terus Pak Mustari, kemudian Kek Suro ini, dan Sumojani, dan tokoh yang namanya Sumojani. Sumojani adalah tokoh yang mendem ari-arinya ketika Bung Karno lahir di Jombang, tepatnya di Ploso, di Dusun Ngelu. Kapan waktunya itu, Mas? Kalau menurut dokumen tanggal 6 Juni 1902, karena keluarga di Bali yang disampaikan ketika Pak Keni pindah dari Bali ke Jombang, ini baru Bude yang sudah ada, Buwardoyo. Bung Karno belum lahir. Kemudian kita temukan pula ada dokumen yang dari tim peneliti sejarah, Gus Binhat dan yang lain itu, maka pemindahan itu 28 Desember 1901. 01 ya? Sorry, 28 Desember 1901. Itu SK-nya. Kemudian beliau jadi guru di Ploso. Bisa diceritakan, pasti dari dalam pojok mewarisi cerita-cerita tentang Mbah Suronta dari Eyang Sayid atau dari Pak Haryono. Karena saya juga sering mendengar, cuman bukan dari pihak yang lebih dekat dengan keluarga dalam pojok. Mungkin Mas Gus lebih bisa menceritakan itu soal kelebihan-kelebihan Mbah Suro yang dikenal oleh keluarganya Mas Gus di dalam pojok. Ya, jadi Mbah Suro itu ketika di istana, Gus, di ruangan belakang itu seringkali kalau malam itu banyak tamunya, tapi tidak kelihatan. Jadi Mbah Suro itu dia itu juga jadi penasihat genderuwo apa bangsa lembut itu. Dan kalau ada tentara-tentara Buddha gerilya, Mbah aku jaluk sangune, dikasih susurnya aja sakti sudah. Itu kelebihan Mbah Suro. Dan juga Mbah Suro itu menguasai berbagai macam bahasa. Dia ceritanya kepada bapak kan tanya, Mbah, sama no iso bahasa Prancis, bahasa Inggris ku piye carane? Oh ngene carane. Nah, sudah bisa bahasa tamu negara itu. Lah kowe lek pengen iso ngenteni sunat gitu. Ternyata bapak belum sampai sunat, Mbah Suro sudah wafat. Saya pernah mendengar ketika kaum pergerakan itu mengalami dilema harus memilih mana antara nasionalis, komunis, atau islamis. Nah, pernah satu cerita saya dengar Mbah Suro itu mengajak Eyang Sayid atau Mbah Umo, saya kurang persisnya lupa ya, untuk membuktikan itu sebenarnya negara komunis itu seperti apa. Ya, jadi itu ada sebuah cerita, Mas. Ketika itu yang saya itu kan mungkin munculnya komunis, masuknya komunis di Indonesia ya. Pada waktu itu ngene, Doro panjenengan sampun wonten mriku. Maksudnya kali Pak saya jangan di situ, jangan ikut-ikutan komunis. Ya. Lek pengen perso monggo nderek kula. Akhirnya yang saya itu suruh memejamkan mata, digendong di belakang, tahu-tahu udah sampai Soviet. Terus tahu kehidupannya komunis seperti apa, kemudian balik lagi ke Indonesia. Dari situlah akhirnya yang saya juga tidak masuk ke partai komunis, dia lebih memilih tetap di SI, nasionalis ya. SI. Kemudian ketika beliau Soekarno mendirikan PNI, ikut di PNI. Dan terakhir yang saya juga di istana. Kira-kira mungkin atau enggak ya, kita ngasih plakat di sini yang sifatnya memberikan informasi peran Mas Kiai Suro Sentono ini dalam proses persalinan itu, dalam titik nol
kehidupan Soekarno, bahkan sampai Soekarno menjadi presiden sampai di era revolusi di masa di Jogja. Mungkin nggak kita masang plakatnya di sini gitu, supaya masyarakat bisa mengetahui peran penting Mbah Suro. Ya, kalau menurut saya pribadi, ini tentunya sudah semestinya. Karena apa? Bung Karno itu sosok bapak bangsa. Beliau yang memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 dan menjadi presiden pertama tanggal 18. Jadi sebaiknya sebagaimana pesan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, maka perlu dikasih tanda Plakat supaya tidak lupa generasi yang akan datang. Inilah sosok orang yang nampani yang membantu persalinannya Bung Karno ketika di pelosok Jombang. Ya mungkin kita perlu hubungan dengan masyarakat Jogja. Nanti kita komunikasikan dengan pengelola makam ini, apakah itu bisa dilakukan atau tidak, nggih. Seperti itu ada Malam Mahmudin, itu ada Cokroaminoto kan. Kan itu ada yang lain dipasang bendera kayak gitu kan. Ya, sementara itu yang bisa kita sampaikan mengenai makam Mbah Suro ini termasuk peran-perannya dalam konteks kehidupan sejarah kebangsaan kita di masa sebelum kemerdekaan sampai masa revolusi dan sampai Indonesia mendapatkan kedaulatannya pada tahun 1949. Ini dibawa lari kemana-mana sama Bung Karno. Patang Puluhan, Kaliurang, Sarangan, Kandangan, ikut terus kayak Suro ini. Sampai tahun 49 ya, sampai meninggalnya itu. Saya dari titik nol Soekarno, kita baru saja melakukan serangkaian riset ya. Dan riset itu menemukan temuan yang luar biasa bahwa ternyata Bung Karno lahir di pelosok Jombang pada 6 Juni 1902. Dalam proses persalinan Soekarno dibantu oleh seorang kakek tua, diceritakan di dalam autobiografi Soekarno. Ternyata kakek tua itu adalah Mas Kiai Surontono. Beliau orang Kabuh Jombang. Nah, meninggal di Jogja tahun 1949. Jadi dari tahun 46 sampai 49 itu mendampingi Bung Karno sebagai penasihat selama menjadi presiden ketika ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Nah, kami dari titik nol Soekarno ingin makam ini diberi tanda supaya peran beliau itu dikenang, tidak dilupakan oleh generasi selanjutnya. Jadi umpamanya dikasih plakat begitu ya, ada nama kemudian perannya dalam konteks sejarahnya Soekarno seperti apa. Mungkin nggak itu ya? Bisa Pak, soalnya emang dari keluarga itu jarang ada yang nengok sama sekali. Jadi kita pun nggak tahu kalau itu sejarahnya dari berperan penting dari Pak Soekarno. Nggak tahu, udah hilang, udah lama. Dulu pagarnya kayak gitu itu dulu. Seperti hijau apa biru gitu. Biru. Soalnya kan dia besinya juga besi tua, jadi kemungkinan kemungkinan itu bisa terjadi. Kalau memang memungkinkan nanti kita bisa bicara ya di. Kalau emang buat nanti kedepannya buat sejarah, kita enggak apa-apa membolehkan. Oke. Terima kasih banyak. Bu siapa ya? Nurna. Apa pengelola di sini atau? Juru kunci sini. Oh, juru kunci di sini. 3 generasi. Yang sepuh itu di perempuan sepuh dulu siapa itu? Ibu saya udah meninggal. Itu makamnya di situ. Mungkin nanti kita bisa minta nomornya ya untuk komunikasi selanjutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Ini masih kerabatnya Bung Karno dari Kediri. Ini Mas Kuswartono, itu Mas Kusartono. Emang kalau dari keluarga yang itu jarang sangat ada yang nengok. Ini dari TACB Jombang. Ya. Tinggalnya ya di Gedung Agung itu. Soalnya keluarga juga jarang pernah ada yang nengok gitu loh. Mungkin karena jauh ya. Ya jauh, kemungkinan kalau emang setahun sekali, 2 tahun sekali kan ibaratnya Mbak Nurna WA apa telepon gitu. Mungkin ya cicitnya ya, Mas cucu sama cicitnya ya Mas Bos. Mungkin bisa cicitnya. Jadi selama di sini belum pernah melihat keluarganya ke sini ya, belum? Pernah 1 kali.
Cicitnya kayaknya Mas. Perempuan siapa ya, perempuan. Cowok sama perempuan. Oh. Pernah satu kali. Waktu itu masih ada pagernya. Udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Ini semenjak masih mama apa eyang saya dulu. J. Begitu. 2013 saya ke sini. 2012. Iya, masih ada. Masih ada. Masih ada. Berarti mama saya. Iya. Iya, J. iya, iya. Oh, ya makanya mau menghubungi kan kita nggak tahu nomor teleponnya. Pagar kayak keluarganya. gitulah, biru gitu. Ya, Iya. nanti jangan sampai sini. Mepet. Tapi kan kita Agak mepet ya. aja biar Iya, iya, iya. buat Lewatin. Perlintasan, ya. leres segini nanti. Ya seperti itu aja mepet itu kan mepet sama Nissan. Jadi lebih enak. Nggih. Jadi kalau yang sudah kami lakukan tuh seperti ini bentuk anunya sebentar ya. Kita ngasih plakat gitu. Jadi ibu ini sudah generasi ketiga ya. Generasi ketiga. Sudah hafal betul ya. Ya, nenek saya itu meninggal 84 tahun 84. 84 ya. Perempuan semua berarti ya. Perempuan semua kebetulan. Nah bentuknya begini nih kami plakat. Nah ini Mbok Suwi. Oh itu istrinya. Mbok Suwi ini yang pengasuhnya Soekarno ketika di Plosoya. Ini jadi kita kasih pelang begini. Ini udah hilang juga makamnya, tapi kita cari dari narasumber ketemu. Makanya kita kasih pelang terus sekarang sudah kita kasih kayak gini nih. Ya untung saja kalau sini kan peraturannya 5 tahun kalau nggak ditengok dikirain ahli warisnya udah habis. Kita bongkar. Untung punya eyang itu masih maksudnya tuh masih ada gitu ya. Oh 5 tahun ya. Sini peraturannya 5 tahun kalau ahli warisnya. Nah atau ini teman mainnya Bung Karno kayak gini kita kasih. Teman masa kecil Bung Karno di Ploso gitu. Bisa ya begini nih ya. Iya nanti kan kasih tulisan gitu kan. Iya iya. Makanya kalau bapak-bapak nggak kesini saya nggak tahu. Iya. Beneran. Iya. Untung aja punya eyang tuh masih nggak tahu, masih ada aja. Ini nanti kita masih ngelacak satu lagi, jadi ada namanya Sumo Diarjo, itu juga membantu di waktu Istana Jogja. Itu makamnya ada di Kediri, cuman kita mau melacak bekas rumahnya di belakang Masjid Syuhada itu. Belakang Masjid Syuhada. Dekat Gondolayu. Oh, Gondolayu. Ya, Gondolayu. Yang ke arah Kota Baru itu ya. Kita nanti mau ke sana. Mudah-mudahan masih ada tapak tilasnya. Ya, ini sih sudah jadi bangunan lain. Nah, makanya itu. Iya, tapi minimal lokasinya masih tertandai. Iya, soalnya kan pembaruan. Iya. Ini eman sekali makam ini kalau sampai. Iya, makanya keluarganya tuh. Jadi ini sebenarnya kalau ini sudah lama kita temukan. Ada satu nama lagi yang menanam ari-ari sudah kita temukan. Di Jombang makamnya. Oh, di Jombang. Itu apa namanya? Yang menanam ari-ari di rumah kelahirannya Bung Karno di Jombang itu. Jadi itu salah satu kunci kita berani mendeklarasikan bahwa Soekarno itu lahir Jombang. Sudah tidak ada. Tapi kita ketemu saksi matanya dan rumahnya ketemu, kuburannya ketemu, fotonya juga ada. Fotonya sama beliau. Jadi Sumo Jani itu semacam apa ya? Yang derek Mbah Surosono. Ada fotonya? Ada. Pengen lihat saya. Sebentar ya. Jadi penasaran. Iya, ini sebentar ya. Saya cari. Ini kita dapat dari desa ini, Desa Soco fotonya. Ada. Mungkin kalau tahu gitu kan kita rawat, kita bersihkan lumut-lumutnya gitu kan. Nah ini Mbah Surosono. Nah ini yang pakai baju putih. Ya ini. Oh, nggih. Nah ini aktivis SI sebenarnya. SI. Syarikat Islam. Makanya ke Pakunjan mungkin mendekati Pak Cokro. Nah ini Mbah Sumo Jani. Oh, yang itu tadi yang nanam ari-ari. Terus ini Jamilun. Ini Robin Hood-nya Jombang. Robin Hood. Jadi dulu di masa ibu-ibu ada yang duduk di sini. Ya. Ininya tuh gerak. Oh. Jadi goyang-goyang. Ada cerita begitu. Jadi ada cerita, Mas. Ibu-ibu itu berduduk ininya goyang-goyang. Ininya tuh apa? Kayak digoyang gitu.
bukan ininya. Oh, kijingnya. Iya, kan Iya, pada iya. duduk di Iya, sini. jiratnya Kan itu. kita nggak tahu Iya, silsilah. siapa itu? Heeh. Loh, kenapa? Kok isinya ada yang goyang-goyang? Jadi ini juga pernah berubah heboh. Jadi ini cerita ya. Cerita Eh, cuma eh, cerita. Kelebihan kenapa Bung Karno itu minta Mbah Suro itu Iya. menjadi penasihatnya. Jadi ketika KMB kan yang mewakili kita Hatta waktu itu. Soekarno kan di sini. Iya. Soekarno tuh pengen tahu bagaimana kejadian di sana. Oh. Itu bisa kayak apa melihat kayak buka TV gitu. Iya, kayak ada Layarnya itu bisa Mbah Suro itu. punya kelebihan. Iya. Pantesan ada ibu-ibu di sini. Bapak, ini izinnya kok ada yang Iya. goyang-goyang? Berarti nggak gelap duduk. Jadi kalau lelakunya itu nggak pernah tidur. Oh. Bisa seminggu 2 minggu itu tanpa tidur sama sekali bisa. Tirakat. Tirakatnya itu. Tirakat. Itu Mbah Suro ini. Kalau di Jombang ya nggak begitu dikenal orang juga kayaknya Mas ya. Malah di dalam pojok yang tahu ceritanya. Dalam pojok ini kenapa? Dalam pojok itu juga situs Bung Karno, cuman itu di masa kecilnya itu kan ganti nama. Oh. Nah, ganti nama itu di dalam pojok itu. Nah, di rumahnya Mbah Sumodiarjo. Mbah Sumodiarjo yang juga membantu Bung Karno ketika di Jogja, yang tinggalnya di belakang Masjid Suhada itu. Masjid Suhada yang ya. nanti mau. Iya, mau kita kunjungi itu. Ini ada kaitannya juga. Nah, yang pernah bertemu dengan Mbah Suro dari keluarga dalam pojok yang Mbah Sumodiarjo itu. Pernah ketemu gitu. Berarti ini masih yang saya dulu pas ngurus pemakamannya. Iya, tahun 49. Yang saya meninggalkan tahun 84. Iya, Oh, proses iya, pemakamannya. Tahun 84 meninggalnya. Kalau di kompleks ini yang pahlawan nasional ada berapa ya? Selain Pak Haji Cokro. Farudin, Ki Bagus sama Cokro. Itu aja, 3 Iya, aja. 3 aja. Yang dapat honor perawatan itu cuma Farudin sama Cokro. Oh, kalau Ki Bagus enggak? Ki Bagus kalau diperbolehkan dibangun seperti Farudin. Oh, tapi karena nggak boleh sama keluarga ya. Dulu pernah dibangun. Itu kan ada plakatnya itu kan? Dulu pernah dibangun seperti Farudin sama keluarganya. Suruh bongkar. Jadi dari dinas sosial tidak diberikan uang perawatan. Sulit untuk anunya ya. Menganggarkannya jadi. Jelas. Sudah milik